Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kami kelompok penyaji dapat mempresentasikan mengenai materi yang materi litosfer. Nah, em, salawat beriringkan salam, tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati yaitu Ibu Rahma Evita Putri MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah, pada kali ini kami akan membahas mengenai materi litosfer. Nah, sebelum membahas materi litosfer ini lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afiani Asari dengan NIM 22231046 dan rekan saya. Saya Alfawardani dengan NIM 22231135. Nah, jadi pada litosfer ini kami akan membahas mengenai yang pertama, itu ada lapisan litosfer, yang kedua jenis batuan, yang ketiga siklus batuan, dan yang terakhir ada vulkanisme. Untuk materi lapisan litosfer dan jenis batuan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ulfa. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu tentang pengertian litosfer. Litosfer yaitu lapisan kulit bumi atau kerak bumi. Litosfer ini berasal dari kata litos yang artinya batu, sfer atau spaira yang artinya bulatan atau lapisan. Litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi yang bulat dengan ketebalan kurang lebih 1.200 km. Jadi litosfer adalah lapisan bumi paling luar, yang paling luas dan paling tipis. Karena itulah lapisan ini sering dinamakan dengan kerak bumi. Bagian-bagian dari litosfer ini dapat kita lihat pada gambar yang secara keseluruhan. Tubuh bumi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu litosfer, mantel, dan inti atau barisfer. Kerak bumi menurut Kerak bumi merupakan lapisan bumi yang paling atas yang mempunyai tebal 30 km sampai 40 km pada daratan, dan pada pegunungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. Berat jenis rata-rata 2,7 yang terdiri dari unsur-unsur dominan berupa oksigen, silisium, dan aluminium, sehingga dinamakan lapisan sial. Kerak bumi dan selubung bumi bagian atas disebut litosfer. Yang kedua ada selubung bumi atau mantel. Ketebalannya sampai kedalaman 1.200 km dari permukaan bumi. Berat jenis lapisan ini antara 3,4 sampai 4. Unsur-unsur yang dominan pada selubung bumi adalah oksigen, silisium, dan magnesium sehingga dinamakan sima. Yang ketiga yaitu lapisan antara atau mantel bumi atau calcosfera yang merupakan sisi oksida dan sulfida dengan ketebalan 1.700 km dan berat jenis 6,4. Lapisan ini terbagi dua, yaitu lapisan yang terletak pada kedalaman antara 1.200 km sampai 1.250 km dinamakan profesima. Berat jenis antara 4-5 terdiri dari unsur-unsur dominan oksigen, ferum, silisium, magnesium, dan sedikit chromium. Lapisan antara kedalaman 1.250 km sampai 2.900 km dinamakan nifesima. Berat jenis antara 5-6, unsur yang penting atau yang lebih dominan adalah nikel. Yang keempat ada inti bumi atau barisfera. Lapisan ini diperkirakan mencapai kedalaman 5.500 km. Banyak mengandung besi dan nikel sehingga disebut nife. Berat jenisnya antara 6-12 dengan rata-rata 9,6. Ketebalan inti bumi mempunyai jari-jari kurang lebih 3.500 km. Lapisan litosfer merupakan lapisan yang paling atas dari tubuh bumi yang secara umum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama
sial atau silisium aluminium, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan aluminium, senyawanya dalam bentuk SiO2 dan Ai 2,203. Yang kedua ada lapisan sima atau silisium magnesium, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam-logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa SiO2 dan MgO, mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi yang magnesium, yaitu mineral ferromagnesium dan batuan basal. Selanjutnya, jenis-jenis batuan. Yang dimaksud batuan yaitu bahan alamiah yang menyusun bumi. Batuan-batuan kulit bumi dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada batuan beku atau igneous rocks yang terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama batuan beku dalam atau plutonik, yang yaitu terjadi di dalam magma dengan penurunan suhu secara perlahan. Penurunan suhu secara perlahan tersebut menyebabkan proses kristalisasi terjadi dengan sempurna. Batuan ini terbentuk ketika magma masih berada pada bagian kerak bumi yang dalam. Batuan beku plutonik berstruktur fenerik, artinya mineral-mineral penyusunnya dapat dilihat mata secara langsung tanpa menggunakan alat. Contoh batuannya yaitu ada batu granit, diorit, gabbro, dan peridodit. Yang kedua ada batuan beku korok atau gang atau celah atau juga disebut dengan hipabisal. Batuan ini terbentuk dalam celah-celah atau rekanan-rekanan kerak bumi. Batuan beku korok atau gang memiliki struktur beragam tergantung dari penurunan suhunya. Contoh dari batuan ini yaitu ada riolit porfir, andesit porfir, dan basal porfir. Yang ketiga, batuan beku luar atau lelehan atau vulkanik. Batuan ini terbentuk dari pembekuan magma di permukaan bumi. Contoh dari batuan ini yaitu batu apuk atau pumice, skoria, piroklastik, obsidian, riolit, andesit, dan basalt. Jenis batu yang kedua yaitu batuan sedimen atau sedimentary rock. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan sedimen dapat dikelompokkan menjadi batuan sedimen plastik, batuan sedimen kimiawi, dan batuan sedimen organik. Batuan sedimen plastik yaitu batuan asal mengalami penghancuran secara mekanik dari ukuran besar menjadi ukuran kecil dan mengalami transportasi kemudian mengendap membentuk batuan sedimen klasik. Contohnya batu pasir, konglomerat, dan breksi. Batuan sedimen kimiawi yaitu batuan sedimen pada pengendapannya terjadi pengendapan proses kimiawi seperti penuapan, pelarutan, dan dehidrasi. Contoh dari batu ini ada batu gamping atau limestone, dolostone, rizang atau share, dan batuan evaporate. Selanjutnya, batuan sedimen organik. Batuan sedimen organik terjadi karena selama proses pengendapannya mendapat batuan dari organisme, yaitu sisa rumah atau bangkai binatang di dasar laut. Contoh dari batuan ini ada batuan fosfat, kol atau batu bara, dan koral. Jenis batuan selanjutnya ada batuan malihan atau metamorphic rock. Batuan metafor adalah batuan yang berasal dari batuan induk, dapat berupa batuan beku, batuan sedimen, ataupun metafor yang mengalami proses metamorfosa. Secara garis besar, pembagian metamorfosa tersebut dilihat dari ruang lingkup daerah terjadinya. Menurut Buser dan Frey pada tahun 1994, membagi menjadi 2 jenis yaitu yang pertama metamorfosa lokal. Pengertian lokal di sini adalah berhubungan dengan luas daerah di mana proses metamorfosa tersebut terjadi. Luasnya hanya sampai beberapa meter persegi. Metamorfosa yang disebut sebagai metamorfosa lokal ini antara lain metamorfosa termal atau kontak, yaitu rekristalisasi batuan di sekitar batuan beku intrusi maupun ekstrusi. Kedua, metamorfosa dinamik, yaitu
Metamorfosa terjadi karena perbedaan tekanan yang tinggi pada daerah yang mengalami deformasi intensif atau tensional faulting. Selanjutnya, pirometamorfosa yaitu metamorfo yaitu disebut juga dengan metamorfosa oktalik atau kaustik. Faktor penyebab pada metamorfosa ini hanya panas dengan temperatur yang ekstrim. Selanjutnya, metasomatisme ini terjadi karena meresapnya cairan dan gas yang panas pada celah antar butir atau retakan batuan. Selanjutnya, metamorfosa impact terjadi akibat adanya tabrakan hypervelocity sebuah meteoroid. Terakhir ada metamorfosa retrograde atau diopteris yang terjadi karena adanya penurunan temperatur sehingga kumpulan mineral metamorfosa tingkat tinggi berubah menjadi kumpulan mineral stabil pada temperatur yang lebih rendah. Yang kedua, metamorfosa regional atau dinamoterma. Metamorfosa regional atau dinamotermal merupakan metamorfosa yang terjadi pada daerah yang sangat luas. Metamorfosa ini terjadi pada daerah yang sangat luas dan metamorfosa regional dibagi menjadi tiga tipe, yaitu yang pertama metamorfosa orogenik, yang terjadi pada daerah sabuk orogenik atau patahan dan lipatan, di mana terjadi proses deformasi yang menyebabkan rekristalisasi. Tipe yang kedua, metamorfosa boreal, yang terjadi oleh akibat kenaikan tekanan dan temperatur pada daerah geosinkline yang mengalami sedimensi intensif, kemudian terlipat. Selanjutnya, metamorfosa dasar dan samudra. Metamorfosa ini terjadi akibat adanya perubahan pada kerak samudra di sekitar pematang tengah samudra atau mid-oceanic ridges. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi ketiga yaitu mengenai siklus batuan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Nah, untuk siklus batuan, di sini dapat terlihat pada gambar. Pada nomor 1 itu, magma batuan cair pijar di dalam litosfer bentuk mula-mula siklus batuan. Nah, pada gambar kedua ini merupakan batuan beku di mana pada A ini dilambangkan karena pendinginan magma menjadi makin padat dan membeku. Nah, untuk pada gambar ketiga, batuan sedimen plastis, di mana batuan beku rusak, hancur karena tenaga eksogen air, hujan, panas, atau dingin es, angin, dan lain-lain diangkut dihadapkan menjadi batuan sedimen plastis. Untuk nomor 4, 4A itu merupakan batuan sedimen cermis, di mana 4A ini terbentuk pada C1, batuan larut dalam air dan langsung dihadapkan menjadi batuan. Nah, untuk 4B ini disebut dengan batuan sedimen organis, di mana batuan ini terbentuk dalam larut air diambil oleh organisme dan melalui organisme membentuk batuan endapan organisme. Nah, pada nomor 5 ini merupakan batuan metamorf, di mana batuan ini terbentuk karena tekanan dan suhu batuan beku dan batuan sedimen mengalami perubahan bentuk menjadi batuan malihan atau metamorf. Next. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu vulkanisme. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut mengenai vulkanisme, dan mitigasi bencana geologi atau PVMBG, Gunung Semeru mengalami erupsi pada tanggal 4 Desember 2022. Gunung ini memuntahkan abu vulkanik kelabu setinggi 1,5 km di atas puncak. Sebelumnya, pada tanggal 4 Desember 2021, Gunung Semeru yang terletak di Jawa Timur juga mengalami erupsi. Gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia mengeluarkan awan panas guguran yang menyebabkan hujan abu dan
menggelapkan beberapa desa di sekitarnya. Nah, untuk mengetahui mengenai gunung api ini, alangkah lebih baiknya kita membahas mengenai lebih lanjut tentang vulkanisme. Uh, yang pertama, kita akan membahas apa sih itu vulkanisme. Vulkanisme ini sendiri memiliki pengertian adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Gejala vulkanisme ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu gejala pravulkanisme. Gejala pravulkanisme ini gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain, yang pertama yaitu seringnya terjadi gempa. Yang kedua, banyak sumber air mengering. Yang ketiga, peningkatan temperatur di sekitar sawah. Yang keempat, terdengar gemuruh dari dalam gunung. Yang keempat, hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Nah, yang kedua, mengenai gejala pasca vulkanisme atau gejala pasca vulkanisme ini merupakan gejala yang muncul ketika gunung api selesai meletus. Ada beberapa gejala dari pasca vulkanisme ini. Yang pertama, munculnya sumber air panas atau geyser. Yang kedua, munculnya sumber gas atau eksalasi seperti belerang. Yang ketiga, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang dan sulfur. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai erupsi gunung api. Nah, seperti pada kasus tadi terjadinya erupsi gunung api kan. Nah, untuk pengertian erupsi gunung api ini sendiri adalah erupsi itu sendiri adalah proses keluarnya magma dari perut bumi atau dari perut bumi. Erupsi ini terbagi menjadi dua macam berdasarkan pada kekuatannya. Yang pertama ada erupsi eksplosif, di mana erupsi ini memiliki pengertian erupsi dengan tekanan yang sangat kuat hingga menghasilkan letusan besar atau ledakan. Nah, erupsi eksplosif ini dapat kita lihat pada gambar pertama, di mana erupsi ini sangat memiliki ledakan yang besar. Nah, ini terjadi karena magma di bawah gunung memiliki kandungan gas yang sangat tinggi sehingga memiliki tekanan yang tinggi dan menghasilkan ledakan besar yang biasanya hanya satu kali. Nah, yang kedua yaitu erupsi efusif. Erupsi efusif adalah erupsi dengan tekanan yang kecil sehingga hanya berupa lelehan yang berangsur-angsur keluar. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa erupsi ini emang lelehannya yang keluar. Hal ini terjadi karena di dalamnya bersifat basah dan memiliki kandungan gas yang sedikit. Jadi biasanya erupsi tipe ini tidak menghasilkan ledakan yang dahsyat. Berikutnya saya akan membahas mengenai bentuk gunung api. Next. Nah, bentuk gunung api ini sendiri terbagi menjadi tiga, di mana dapat dilihat pada gambar. Yang pertama itu ada gunung api Mar, yang kedua gunung api Perisai, dan yang ketiga ada gunung api Strato atau gunung api Kerucut. Nah, gunung api Mar. Gunung api Mar ini terbentuk karena terjadinya erupsi eksplosif, sehingga meninggalkan kawah yang cukup besar. Contohnya gunung api di Indonesia dengan bentuk ini adalah Gunung Lamongan dan Gunung Dieng. Yang kedua yaitu gunung api Perisai. Gunung api Perisai ini adalah gunung yang bentuknya relatif datar. Gunung ini hanya terbentuk karena erupsi efusif. Karena magmanya yang keluar sangat cair, gunung ini memiliki lereng yang sangat landai dan dasar relatif luas. Gunung api tipe ini tidak ditemukan di Indonesia, melainkan di negara lain. Contohnya Gunung Mauna Loa dan Gunung
Kilauea di Hawaii. Yang ketiga yaitu ada Gunung Api Kerucut. Nah, Gunung Api Kerucut atau biasa juga disebut dengan Gunung Strato merupakan bentuk gunung api yang paling umum di Indonesia. Gunung ini terbentuk karena erupsi campuran antara eksplosif dan efusif. Tumpukan magma yang bergantian dan letusan eksplosif dan lelehan efusif mengendap semakin tinggi seiring perjalanan waktu. Inilah yang menyebabkan dinding kawah dari gunung jenis ini memiliki batuan beku yang berlapis-lapis. Beberapa gunung api di Indonesia dengan bentuk ini adalah antara lain Gunung Kerinci dan Gunung Merabu. Dan masih banyak lagi. Nah, status aktif gunung api ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada normal, yang kedua ada waspada, yang ketiga ada siaga, dan yang terakhir ada awas. Nah, untuk normal ini sendiri dapat ditandai dengan pertama, tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Yang kedua level dasar, yang ketiga gunung berapi masih aman dan tidak meletus hingga waktu tertentu. Nah, pada tingkat waspada ini dapat ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menandakan peningkatan aktivitas gunung berapi, mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas. Yang kedua, di atas level normal. Yang ketiga, perubahan aktivitas karena aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Nah, pada situasi siaga ini dapat ditandai dengan satu ciri, yaitu adanya peningkatan kegiatan seismik secara intensif, perubahan secara virtual. Yang keempat, yang keempat adalah tingkat awas. Pada tingkat awas ini, gunung berapi segera atau sedang meletus atau pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bahaya. Nah, pada tingkat ini, masyarakat dihimbau untuk tidak mendekati lokasi kejadian tersebut karena dapat berdampak yang berbahaya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tadi saya mulai dengan salam, kini saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.